Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi litatmimi makarimil ahlak. Wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalami talhisi wal bayani ala sifatil awraq. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarukan bidzikrihi wa ta'abbudan bitilawatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat ihsan. Alhamdulillah, puji mari kita panjatkan kepada Allah yang maha memiliki. Puja mari kita panjatkan kepada Allah yang maha kuasa. Serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang maha ghafur. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda termulia, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube Al-Mustarih yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Nikmat iman dan nikmat ihsan. Serta sungguh kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa merasakan Ramadan, masih bisa merasakan bulan yang penuh berkah, masih bisa merasakan rasanya berbuka puasa, masih bisa merasakan rasanya sahur sehingga kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang mana hakikatnya adalah mendorong kita, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas, selain puasa, apa yang menjadi penyebab takwa? Kita sering mengingat, kita sering mendengar di mana-mana. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, setiap khatib selalu mewasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Selalu mewasiatkan takwa setiap khutbahnya. Selain itu, perjalanan kita melaksanakan ibadah itu dan tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menuju ketakwaan. Dan untuk menjadi takwa tidaklah mudah. Selain puasa, selain beribadah, ada penyebab-penyebabnya. Bahkan menurut Syekh Hasan Mas'ud dalam kitab Taisirul Halak fil Ilmi Ahlak, setidaknya ada 3 sebab untuk menjadikan seseorang menjadi bertakwa. Apa? Yang pertama. Yang pertama adalah ayyulah hadal insan annahu abdun dalilun wa rabbun qawiyyun aziz. Yang pertama, penyebab seseorang menjadi takwa itu seseorang harus memperhatikan bahwa seorang hamba itu adalah hina. Abdun dalilun adalah seorang hamba yang hina. Wa annahu rabbun qawiyyun azizun. Dan sesungguhnya Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha perkasa. Maka ketika kita menanamkan bahwa kita ini hina, manusia ini hina sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kehinaan ini kita tidak akan mampu untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Bagaimana seorang hamba yang hina, bagaimana kita yang begitu hina dapat melaksanakan kemaksiatan kepada Rabb yang maha kuat perkasa? Maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini hina. Yang punya jabatan, jabatan dari Allah. Yang punya harta, harta dari Allah. Kita ini hina. Tanpa ada kekuatan dari Allah, tanpa ada titipan dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Maka yang pertama, penyebab untuk menjadikan orang yang bertakwa adalah tanamkan rasa hina di hadapan Allah. Ketika ada sifat sombong, ketika ada sifat angkuh, ketika ada sifat ujub, hilangkan penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati
yang dapat apa? Melupakan kita terhadap jati diri kita seorang hamba. Maka yang pertama, tanamkan sifat hina. Yang kedua, kita harus senantiasa mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah. Ketika kita selalu ingat akan kebaikan Allah, dalam suatu hal, seluruh hal ini merupakan kebaikan Allah. Kita memakai baju yang bagus berkat Allah. Kita bisa berjalan karena Allah. Alhamdulillah kita bisa makan karena Allah. Pangkat yang diberikan oleh Allah semuanya berasal dari Allah. Maka kita harus selalu mengingat bahwa alhamdulillah kita masih bisa ini, alhamdulillah kita masih bisa itu. Berkat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menanamkan selalu ingat akan kebaikan Allah, maka apa? Akan timbul rasa syukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita akan jauh dari sifat kufur. Nah, yang pertama tadi adalah menganggap dia hina. Yang kedua, mengingat Allah, kebaikan Allah. Dan yang ketiga, ayyadqara al-maut. Yang ketiga adalah mengingat mati. Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang manusia, pasti semuanya akan melaksanakan kematian. Pasti kita akan menjemput, masuk ke dalam liang kubur. Semuanya pasti akan dimandikan, akan dikuburkan. Kita semua adalah calon-calon mayat. Tinggal menunggu waktu yang tepat, kapan kita akan menghadap Allah. Maka ketika seseorang sudah menanamkan di dalam dirinya, oh ya, bentar lagi tidak tahu kapan, entah saat ini, besok, lusa atau kapan. Tidak ada yang dapat menjamin umur seseorang. Tidak ada yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang mengingat kematian, apa sebabnya? Ketika dia mengingat kematian, maka di hadapannya hanya ada dua pilihan. Yang pertama apa? Dia akan memandang surga. Yang kedua, dia akan memandang neraka. Karena orang yang mengingat kematian, tiada lain dan tiada bukan, dia akan selalu berpikiran kepada akhirat. Apakah dia akan masuk surganya Allah, atau dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah? Tinggal memilih. Oleh karena itu, orang yang mengingat kematian, dia akan merasa takut. Lantas dia akan berlomba-lomba. Untuk apa? Melaksanakan ibadah. Untuk apa? Mengumpulkan amal yang baik, amal yang soleh, sehingga dia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dengan 3 sebab itu hadirin, dengan 3 sebab itu pemirsa, insya Allah ketika kita bisa menanamkan rasa yang ada di dalam hati kita, tentang yang pertama kita merasa hina, yang kedua kita selalu ingat akan kebaikan Allah, dan yang ketiga kita mengingat kematian, maka itu akan menjadi penyebab seseorang menjadi takwa. Maka ketika seseorang sudah mencapai derajat takwa, maka jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di dunia dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh orang kecil dia akan dihormati, oleh orang yang besar dia akan disegani. Begitupun di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, kita bisa terus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kita terus bisa berlomba-lomba untuk meraih derajat ketakwaan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.